sedikit pengetahuan yang saya miliki terkait dengan memiliki tujuan yang smart. Nah, ini juga bisa berarti kompas ya. Kalau kita bilang lebih besar dalam hidup ya, arah hidup kita ini mau dibawa kemana? Kalau dalam organisasi, ya kita organisasi ini mau dibawa kemana? Seperti itu. Nah, memiliki tujuan ini sendiri pun tidak hanya bisa diimplementasikan dalam organisasi, bahkan dalam kehidupan berkeluarga, saya yang belum mengalami ya. Cuma kemudian juga dalam kehidupan pribadi, seperti lain. Langsung promosi. Nah, next. Tapi kenapa sih kita butuh memiliki tujuan? Ini akan membuat kita menjadi fokus. Jika kita punya tujuan yang jelas, maka kita akan bisa fokuskan semua energi kita kepada tujuan tersebut. Saya percaya teman-teman semua di sini pasti mempunyai skill, banyak skill set yang ada. Tapi jika tidak ada tujuan, maka skill set tersebut akan menjadi sia-sia, seperti ya teman-teman. Seperti contohnya seseorang yang mempunyai pistol dan berisi banyak peluru. Jika dia tidak tahu mau kemana menembakkan peluru tersebut, dia akan asal tembak. Jadi tidak akan kemana-mana jadinya. Seperti itu. Kemudian dengan adanya tujuan, ini juga dapat mengukur kemajuan kita. Saya mempunyai tujuan nih, tujuan saya ingin bisa Mandarin, bisa bahasa Mandarin. Saat ini saya cuma ya dengerin aja, hehehe. Saya belajar sudah sekian lama. Oh, oke, mulai saat ini saya sudah bisa sedikit mendengar orang katain saya paham. Mungkin next selanjutnya, oh, saya sudah tahu bahwasanya orang ini lagi gosip, itu ya. Atau oh, saya sudah bisa nih secara fasih berbicara dengan orang-orang apa namanya, yang asli dari Jumbo gitu. Atau saya kalau misalnya ke China, saya sudah berani nih berjalan sendiri, cari-cari bahasa sendiri di sana. Jadi kita bisa mengukur. Ya. Kemudian dengan adanya tujuan, ini juga dapat menciptakan akuntabilitas atau perasaan bertanggung jawab. Karena ketika kita memiliki tujuan, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kita tersebut. Kemudian tujuan juga dapat memotivasi diri. Ya. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, contohnya adalah, oh, saya logika ini sebagai salah satu tujuan atau resolusi saya ingin mempunyai tubuh yang ideal. Atau oh, saya ingin nih, di bidang finansial saya ingin mulai punya investasi. Dan investasi di deposito, emas, saham, atau mulai masuk properti, seperti itu kan. Ini yang memotivasi kita untuk be a venture. Nah, kemudian ini juga akan membantu kita untuk mencapai potensi tertinggi. Karena ketika kita memiliki tujuan, kita tidak akan berdiam di tempat. Kita akan terus bergerak. Mungkin saat ini bilang tujuannya itu adalah ingin menjadi seorang yang fasih dalam bahasa Mandarin. Nah, saat ini masih terbata-bata. Punya potensi nggak? Punya. Kalau nggak punya tujuan, kira-kira akan belajar nggak? Belum tentu. Tapi ketika mempunyai tujuan, nah, kita akan mencoba mencapai hal ini, sehingga ini akan membantu mencapai potensi tertinggi yang bisa dicapai oleh seseorang. Next, ini salah satu hasil yang keempat yang disampaikan dalam TED Talk oleh John Doerr. Nah, kunci sukses sebuah organisasi atau individu itu adalah penyusunan tujuan yang benar. Maksudnya benar di sini itu apa? Tujuannya itu harus jelas. Apa sih yang ingin dicapai? Dalam organisasi ini, di HRGA sendiri, mungkin dimulai dari HRP, kita ingin bawa kemana sih HRGA ini? Apa sih yang mau kita kontribusikan di MA ini secara organisasi? Mungkin secara personal, di kehidupan profesi kita, apa sih yang ingin saya capai? Tahun ini apa sih yang ingin saya tingkatkan? Apa yang ingin saya kerjakan? 3 tahun lagi saya ingin seperti apa sih? 5 tahun ke depan juga saya ingin seperti apa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bila punya tujuan itu, bagaimana kita ingin mencapainya?
Jadi kita harus membuat sebuah ukuran yang bisa kita lihat. Kemudian ini yang paling penting ya, kenapa? Kenapa sih saya ingin melakukan hal tersebut? Ini bukan salah satu hal penting juga, karena dengan mengetahui mengapa atau kenapa kita ingin melakukan hal ini akan membuat kita untuk terus tetap bergerak. Maka dari itu kan penting kalau dalam organisasi kita mengetahui sebenarnya gambaran besar dari atas itu ininya apa, sehingga kita tahu tujuannya itu apa, sehingga kita bisa mempunyai goals yang sama dan kita bisa punya motivasi yang sama untuk mencapai hal ini. Begitu juga dalam kehidupan pribadi kita. Mengapa sih saya ingin mengumpulkan uang, mau membeli rumah contohnya ya? Apa tujuannya tersebut? Saya ingin sudah keluarga, saya ingin keluarga saya mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Yang adanya rasa ini kita akan bermotivasi. Oke, artinya saya untuk bermain-mainnya lebih kurangi. Oke, porsi untuk menabung atau investasinya harus lebih besar. Maka kita akan mempunyai pemikiran yang lebih panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kemudian adalah kita harus ingat kembali, kita review kembali. Yang saya bilang ingin saya capai itu terus sekarang udah bagaimana? Nah, di momen ini juga kita akan bisa melakukan evaluasi. Wah, ternyata saya udah nggak on track nih. Saya bilang mau turunin berat badan 4 kilo dan sebulan, tapi baru 1 minggu malah naik 1 kilo. Jadi akhirnya dipertanyakan berapa? Iya, karena setiap sore kan pulang dari APL ya saya makan sate, caki, dan bakso seperti itu. Jadi ketika kita juga, oh iya, kalau saya ingin menurunkan berat badan saya, artinya cara makan saya harus saya ubah nih, pola hidupnya harus saya ubah. Seperti itu. Oke. Jadi kita udah jelas apa sih maksudnya tujuan yang terus, sebenarnya kita menyusun tujuan. Tujuan itu sebenarnya kita buat secara SMART. SMART itu adalah S-nya specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ada yang belum pernah dengar metode SMART ya? Belum. Oh, ada yang lupa. Maksudnya terlalu mudah. Maksudnya saya persingkat saja supaya kita lebih menghemat waktu. Soalnya agak tegang juga ya berdiri depan di sini, dipandang oleh semua mata. Jadi center of focus itu rasanya bagaimana gitu. Skripsi ya. Sidang skripsi enak Pak. Dosennya paling 2 atau 3 penguji ya. Ini ramai Pak. Oke, menyusun tujuan yang SMART. Yang pertama S, spesifik. Tentukan tujuan yang ingin kita capai itu apa, dan alasan kenapa kita ingin mencapai tujuan tersebut. Dan apabila kita ada melibatkan orang lain, tentukan juga siapa yang akan terlibat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian sini juga kita mulai bisa mengidentifikasi persyaratan atau hambatan yang dapat menjadi masalah dalam proses pelaksanaan tujuan kita ini. Nah, selanjutnya M, measurable. Pastikan tujuan itu dapat diukur dan ada pembandingnya. Contoh, jangan ada yang menurunkan berat badan, tapi tidak saya ingin menurunkan berat badan menjadi 70 kilo. Contohnya sekarang berapa? 76, jadi saya menurunkan 6 kilo. Jadi dengan adanya ukuran kita bisa lebih mengatur plan rencana mencapainya lebih jelas. Kemudian achievable. Achievable maksudnya ini harus realistis ya. Ini harus sesuatu yang menantang kita juga, tapi masih mungkin dicapai. Dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing juga. Maksudnya begini. Kalau kita punya tujuan, tapi tujuannya itu tidak membuat kita menjadi lebih baik, itu sebenarnya kita hanya buat-buat saja seperti yang oke, saya udah punya. Mungkin contohnya dalam KPI, ya, dalam KPI, yang penting jadi ada gitu kan, ada flow. Tapi pada idenya tidak ada improvement yang terjadi di sana. Tapi makanya kita harus punya set target yang realistis, lebih tinggi. Tapi tingginya jangan juga kelewatan. Contohnya, waktu yang berat badan 10 kilo dalam seminggu, kira-kira masuk akal nggak?
atau dengan gaji sekarang yang masih di UMR, saya pengen beli rumah di PIK 2 secara cash tahun depan. Itu masuk akal ya? Nah, itu kurang realistis seperti itu ya. Jadi ya kita itu juga sesuatu yang bisa kita capai dengan sumber daya kita miliki saat ini. Kalau saya ingin bisa menjadi seorang fasih dan berbahasa Mandarin, tapi setiap hari saya chat atau bertemannya dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, kira-kira sesuai dengan tujuan saya ingin menjadi pintar berbahasa Mandarin? Tidak ya. Tentu kalau untuk bisa menjadi pandai bahasa Mandarin, salah satu cara yang saya lakukan adalah sangat banyak exposure saya dengan bahasa Mandarin, masalah bicara dengan orang-orang menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Kemudian yang terakhir, smart dari T-nya adalah time block. Jadi kita mempunyai waktu yang jelas. Jadi kita tahu kapan sih kita harus mencapai ini. Jadi kita tidak hanya bilang saya menurunkan berat badan 4 kilo dalam sebulan. Jadi itu yang artinya seminggu turun 1 kilo. Seminggu turun 1 kilo artinya sehari harus turun sekitar 300 gram. Turun sekitar 150 gram. 150 gram kemudian gimana? Jadi kita bisa menghitungnya ke dalam langkah-langkah kecil yang lebih terarah. Seperti itu. Ya. Next, jadi tadi udah ngomongin tujuan smart gitu kan. Sekarang ini banyak bisa kita implementasikan baik dalam punya organisasi, dalam kehidupan berkeluarga atau individu. Nah, ini ada beberapa tips terkait bagaimana sih mencapai tujuan hidup dari 1%. Nah, yang pertama adalah tentukan apa hal yang penting di dalam hidup kita masing-masing seperti itu ya. Kadangkala atau bahkan mungkin sering terjadi, bahkan saya mengalaminya. Ada sibuk ada momen kita menjadi terlalu sibuk mengejar sesuatu apa yang ada di depan mata kita. Contohnya jasa pekerjaan, gitu kan? Tanya ini, tanya itu, kan? Jasa request. Tapi kita sampai lupa sebenarnya terpenting dalam hidup saya ini apa sih? Concern utama saya apa? Keluarga, kesehatan, seperti itu kan? Jadi ketika kita sudah tahu tujuan atau hal yang penting dalam hidup ini apa, prioritas kita apa, kita akan bisa mengukur. Oke, saya sudah saya sudah bangun terlalu banyak untuk hal ini, porsinya harus saya kurangi sedikit. Oh, porsi yang ini terus sedikit harus saya tambahkan saat ini. Jadi kita akan jelas. Ketika kita sudah tahu prioritas utama kita itu apa, satu, dua, tiga. Kemudian tentukan apa yang menjadi prinsip hidup. Karena ketika kita mempunyai prinsip hidup ini, kita akan mempunyai pedoman. Jadi ketika ada sebuah situasi yang membuat kita dilema memilih antara A atau B, kita bisa mengacu kepada prinsip hidup kita. Mungkin contohnya adalah saya mempunyai prinsip bahwasanya saya membeli barang itu akan melihat fungsi dan kegunaannya untuk saya. Ketika saya merasa bahwasanya HP-nya bagus, ikut tren bisa dilipat, gitu kan? Harganya mahal sih, tapi gengsi saya naik. Tapi ketika saya lihat itu tidak menambah value di diri saya, itu tidak bermanfaat lebih untuk saya, maka saya akan bilang oke, tidak, dan tidak akan membeli itu. Atau contoh lainnya, mempunyai prinsip bahwasanya menjaga kepercayaan itu lebih penting daripada menghalalkan segala cara untuk mendapatkan profit. Dengan hal ini, ketika ada kesempatan untuk wah ini bisa cuan nih, tapi merugikan orang lain, membuat kepercayaan orang kepada kita menjadi hilang, membuat nama baik kita menjadi rusak, maka kita akan sedang stop. Oh, terima kasih untuk tawarannya, tapi tidak bisa saya ambil. Sehingga ini akan menjadi pedoman kita untuk bergerak kapan berkata iya, kapan berkata tidak. Kemudian tips selanjutnya adalah tentukan secara jelas apa yang ingin kita capai, buat itu secara realistis, dan ciptakan tujuan yang untuk dicapai, bukan untuk dihindari. Maksudnya di sini bagaimana? Contoh, oke, saya ingin menjadi pengusaha, mau menjadi entrepreneur. Kenapa sih ingin menjadi entrepreneur? Nah, kalau untuk dihindari, ini akan pola pikir adalah
Karena nanti ketika saya punya keluarga, saya tidak mau keluarga saya jadi susah. Jadi saya ingin jadi pengusaha. Jika beban bekerja seperti ini, itu akan membuat kita lebih berat untuk menjalankannya. Tapi apabila kita ubah mindsetnya, kenapa sih ingin jadi pengusaha? Karena saya ingin membahagiakan keluarga kecil saya nantinya. Ketika kita pikirkan hal itu, kita akan lebih semangat dan termotivasi untuk menjalankannya. Jadi ini balik ke mindset jadinya ya. Kita melihat hal itu dari sisi yang baik, bukan dari sisi negatif dan bebannya. Sehingga ketika kita mencoba menjalankannya, itu akan menjadi pilihan, menjadi hal yang benar. Seperti itu. Nah, ya, tadi sudah bilang tuh kan beberapa tipsnya. Tapi ada juga hal yang menghambat rencana hidup ini kan. Kita menjual. Yang pertama itu adalah kita terjebak dalam kehidupan masa lalu. Dan contohnya kita pernah melakukan kesalahan atau ada kegagalan. Contoh, saya ingin jadi seorang yang pandai public speaking. Pertama kali coba berbicara di depan umum semua, ditertawakan sama orang-orang. Yo minder, nggak berani. Padahal itu tujuan, tapi karena memikirkan hal ini terus, benar saya nggak mau, nggak bisa, nggak usah aja. Karena adanya perasaan tersebut yang membuat kita terjebak di masalah dan kita tidak bisa berkembang. Hal lainnya juga adalah terlalu mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan atau overthinking. Wah, nanti kalau saya ke sana bagaimana ya? Kalau saya dikasih tanggung jawab ini nggak bisa kerjakan bagaimana ya? Saya kan sekarang udah paham nih masalah performance. Nanti kalau saya disuruh pegangnya bagaimana ya? Aduh, pusing. Atau, wah, sekarang saya mau usaha model-modelnya banyak sekali. Bagaimana nanti ya? Nanti uangnya habis semua bagaimana? Nah, itu akan menjadi sesuatu yang menghambat kita. Pemikiran-pemikiran itu pasti akan ada. Boleh tidak? Boleh. Tapi dengan takar yang jangan terlalu tinggi dan kita minimalisir. Kita jadi dengan adanya dasar-dasar ini kita bisa mulai manajemen risiko. Itu hal baiknya ya. Jadi kita jangan membuat manajemennya. Tapi jangan sampai hal ini membuat kita tidak bergerak. Yang ketiga adalah terlalu bergantung dengan orang lain. Jika tujuan kita itu kita bergantung kepada orang lain, ini akan menjadi hal yang susah. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah tidak ada, maka kita akan sulit untuk mencapai tujuan kita. Karena kita sudah nggak ada support seperti itu kan. Kemudian next, yang keempat adalah sibuk berkomentar tentang hidup orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentu saya berkomunikasi dengan orang lain ke orang lain ya. Dan paling enak salah satunya itu adalah dibagi ke orang ya. Tapi ketika kita terlalu mencampuri hidup orang lain, fokus energi kita itu yang harusnya bisa kita gunakan untuk develop diri kita, membangun sesuatu yang baik untuk keluarga kita, membuat kita improve dalam pekerjaan kita, malah kita curahkan dalam menyinyir orang lain ya. Jadi ini pun sesuatu yang bisa menghambat apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian tidak spesifik dalam mengutarakan apa yang ingin kita capai. Ini beberapa hal yang menghambat. Dan yang paling parah dalam menghambat ini adalah kalau saya bilang kok NATO, no action, tak only. Nah ini yang paling mudah. Oke, saya ingin mengerjakan ini. Saya ingin performance management jalan. Ngomongnya gampang, tapi actionnya saya duduk saja di sini ya. Tidak pernah follow up, tidak pernah cari menjalankan hal ini. Kira-kira bisa jalan nggak? Pasti tidak jalan. Ini saja sekarang sudah banyak follow up, masih terpincang-pincang jalannya kan. Nah, seperti itu. Jadi pada akhirnya action yang paling penting. Seperti itu ya. Ini sebuah quote dari Andy Grove ya. Hampir tidak masalah apa yang Anda ketahui. Eksekusi adalah yang paling penting. Jadi memang pada akhirnya apapun yang sudah kita plankan, kalau itu hanya sebuah ide yang ada di otak, kita curahkan dalam secari kertas atau kita catat di HP kita,
tapi kemudian kita simpan dan tidak pernah kita buka dan tidak pernah kita eksekusi, itu sama saja tidak. Sehingga apapun juga yang kita lakukan tersebut harus kita eksekusi. Jadi itu yang dari saya sebagai sampaikan adalah pertama, hidup harus ada tujuan yang ingin dicapai, baik itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, ataupun dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, milihlah tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kemudian, kalau sudah punya tujuan, mulailah dengan tindakan, kita eksekusi. Sekian dari saya. Terima kasih.